Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kepada seluruh penghuni langit dan bumi. Masih bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Beberapa konten-konten saya sebelumnya banyak menyoroti tentang bagaimana kita beragama, ya. Sampai-sampai kemudian saya menyusulkan perlu adanya rekonstruksi beragama. Karena banyak paradoks, banyak ironi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita, di mana mereka semua mengaku beragama, mengaku sebagai penganut agama, ya, tetapi dalam praktek kesehariannya justru malah jatuh pada tindakan yang menyalahi moralitas, padahal sejatinya ya agama itu adalah sesuatu yang bisa menaikkan moralitas manusia, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Tentu kemudian kita bertanya, apakah ada yang salah dengan cara beragama kita hari ini? Berbicara tentang agama sejatinya adalah sebuah sistem yang bisa menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Dan sistem itu harus sifatnya kodim. Kenapa kodim? Karena Tuhan itu maha kodim. Ya, dia adalah awal dan akhir. Makanya untuk bisa tersambung ya tentu metodologinya pun harus sifatnya kodim. Kemudian berbicara tentang agama, tentu di situ adalah ada aktivitas penyembahan. Jadi di situ ada aktivitas bertuhan. Karena tadi dari definisi agama tadi adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya, maka tentu di situ ada Tuhan sebagai objek yang disembah, kemudian ada aktivitas menyembah, dan tentu ada yang melakukan penyembahan. Jadi sekali lagi bahwa prinsip dari beragama itu harus melibatkan ketiga hal tersebut. Ya. Jadi ada yang kita sebagai makhluk yang melakukan penyembahan, kemudian ada yang kita sembah. Nah, sekarang bagaimana logika penyembahan itu? Tentu kita akan bertanya, bagaimana sebenarnya kita harus menyembah? Sementara kita memahami bahwa yang kita sembah itu adalah Allah, tetapi Allah adalah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau karena dia berada pada wilayah yang gaib. Dia berada pada wilayah maha kodim. Nah, ini kan menjadi satu yang sifatnya kontradiksi, ya. Di satu sisi kita harus menyembah, tetapi di lain sisi kita tidak mengetahui atau tidak bisa mendeskripsikan yang kita sembah, karena dia adalah sesuatu yang tidak
bisa diserupakan dengan apapun. Atau kalau di Quran menyebutnya sebagai laisa kamitslihi syai'un. Berarti dalam proses ini, ya, yang pertama dan paling prioritas yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mengenal yang kita sembah. Kalau kita tidak mengenal yang kita sembah, tentu kita akan menyembah sesuatu yang tidak jelas gitu. Atau bahasanya kita sedang menyembah angan-angan kita. Karena tentu kita nggak bisa membayangkan itu Allah itu. Makanya kan di konten-konten saya selalu mempertanyakan ya, kalau misalnya engkau melakukan sholat dan kau mengingat Allah, kan apanya Allah yang kamu ingat? Ya kan? Kan seperti itu. Nah, begitulah kemudian dalam proses kita melakukan penyembahan, jadi kita harus mengenal dulu siapa yang kita sembah. Nah, ini di sini problemnya, karena Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Berarti kalau seperti itu di luaran sana, mereka menyembah apa dong? Mereka lebih menyembah kepada angan-angan saja kalau begitu. Artinya mereka melakukan penyembahan tapi tidak memiliki objek yang disembah. Kita kan berada di wilayah baharu, kita berada dalam ruang dan waktu ya. Wilayah baharu itu dipengaruhi oleh sifat-sifat baharu itu sendiri. Ketika kita melakukan aktivitas penyembahan, berarti menyembah itu adalah kata kerja. Kalau dalam struktur bahasa, dia adalah predikat. Kita yang menyembah itu adalah subjek. Berarti kan harus ada objek yang kita sembah. Misalnya, ya, orang bernyanyi misalnya. Ada orang yang bernyanyi sebagai subjek, kemudian predikatnya adalah atau kata kerjanya itu adalah menyanyi. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah nyanyian. Lagunya lagu apa gitu. Lagu barat kah, lagu pop kah, dangdut. Ya. Kalau cuman sekedar bernyanyi tapi tidak ada objek yang dinyanyikan, ya, tidak ada lagunya, berarti itu namanya apa? Bersepeda misalnya. Ada orang yang mengayuh, gitu. Itu sebagai subjek. Ya, predikatnya kata kerjanya adalah mengayuh gitu. Apa yang dikayu? Sepeda. Jadi sepeda itu adalah objeknya. Nah, kalau menyembah, saya menyembah Tuhan. Saya predikat subjek, menyembah predikat, Tuhan adalah objek. Nah, sekarang objeknya kan nggak jelas. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Berarti kan ini menyalahi hukum baharu. Sementara kita hidup di alam baharu. Jadi harus ada objeknya. Itu adalah logika menyembah. Ya. Sekali lagi bahwa logika menyembah, prinsip dari menyembah itu kan ada 3 hal. Yang pertama adalah kita, ya, kita berserah diri, pasrah gitu ya, dengan hati yang tulus, dengan menyerahkan totalitas gitu diri kita untuk melakukan yang namanya aktivitas penyembahan. Nah, menyembah, disitulah kemudian yang namanya ketaatan, kemudian mengabdi, ya, totalitas, itu adalah semua aktivitas penyembahan. Mendahulukan yang kita sembah, melakukan ubudiyah, bakti, taat, itu semua adalah bentuk-bentuk penyembahan itu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah objek yang kita sembah. Objek yang kita sembah ini adalah
dia harus wujud gitu. Karena kita ada di alam baharu. Bagaimana tadi kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Nah, disinilah kemudian kita harus jeli gitu. Coba kita lihat konteks ini kita bawa di zaman baginda Nabi. Baginda Nabi pernah mengatakan ya, atau bersabda atau menyampaikan wahyu bahwa di surat Toha kalau nggak salah, innani anallah, saya Allah, aku adalah Allah, ini aku Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, dalam konteks itu di zaman itu yang mengeluarkan ucapan itu adalah baginda Nabi, Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah. Berarti di zaman itu yang menjadi objek atau yang menjadi kiblat dari yang disembah itu adalah Nabi Muhammad. Jadi di zaman itu Nabi Muhammad menjadi kiblat ketaatan. Aktivitas penyembahan itu kan ya itu ketaatan gitu ya, mengikuti perintah dari yang disembah, kemudian melakukan pengabdian bakti atas perintah dari yang memberi perintah gitu ya. Nah, pada saat itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lah yang memberikan perintah ya. Muhammad bin Abdullah lah yang kemudian memberikan hal-hal yang harus ditaati ya oleh jamaahnya. Berarti yang menjadi objek penyembahan di zaman itu adalah Nabi Muhammad. Dengan mengikuti atau mentaati Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah pada saat itu, maka otomatis mereka sejatinya melakukan penyembahan kepada Allah. Clear kan kalau seperti itu? Allah memang berada di dimensi yang goib, maha goib tadi. Tetapi dia kemudian mengirimkan utusannya, yaitu Rasul Muhammad. Nah, dan Rasul Muhammad ini ya, itu kemudian bertajalli atau mewujud frekuensinya di diri Muhammad bin Abdullah. Nah, Muhammad bin Abdullah pada saat itu kan itu yang bisa berinteraksi dengan jamaahnya, sahabat-sahabatnya. Nah, ini kan konsepnya sama ketika Nabi Isa, di zaman Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa kan mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran. Untuk bisa sampai kepada Allah Bapa, satu-satunya jalan hanya lewat aku. Berarti pada zaman itu, di zaman Nabi Isa, yang menjadi kiblat penyembahnya itu adalah sosok Nabi Isa sebagai seorang manusia biasa. Disitulah kemudian kiblat ketaatan umat pada saat itu. Jadi kan sama konsepnya ketika Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama. Begitu pula dengan Nabi Musa juga seperti itu. Nah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu adalah semua sosok-sosok yang ada di alam baharu. Mereka adalah semua manusia biasa, di mana umatnya pada saat itu bisa berinteraksi, bisa mendeloknya, bisa melihatnya, dan bisa mendengarkan perintah-perintahnya. Berarti berbicara tentang penyembahan yang menjadi objeknya di zaman Nabi Muhammad itu adalah sosok Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, sebagai seorang manusia, sebagai sesuatu yang bisa dilihat, diindra, sebagai sesuatu yang dimana umatnya pada saat itu bisa mendengarkan perintahnya dan bisa mengikutinya.
Begitu pula di zaman Nabi Isa, begitu pula di zaman Nabi Musa. Jadi prinsipnya sama. Makanya kan di An-Nisa 59 dikatakan, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Jadi Allah dan Rasul itu berada pada wilayah goib, wilayah maha kodim, dan wilayah kodim. Tapi pada wilayah baharunya, disitulah ada sosok manusia, yaitu Muhammad bin Abdullah, Nabi Isa, Nabi Musa. Mereka ini adalah berada di posisi baharu, yang terikat dengan hukum ruang dan waktu, yang bisa dipersepsi dengan indera. Nah, jadi mereka itu kalau di An-Nisa 59 dialah yang menduduki posisi sebagai ulil amri minkum di zamannya masing-masing. Itulah konsepnya. Clear kan kalau seperti itu. Jadi di alam baharu otomatis memenuhi syarat tadi. Ada subjek sebagai yang menyembah ya. Ini kalau kita kaitkan kita coba konteks ini kita coba bawa di zaman Nabi Muhammad. Ya anggaplah misalnya saya di situ sebagai salah satu sahabatnya ya. Misalnya siapa ya sahabatnya? Anggaplah misalnya Imam Ali gitu ya. Jadi Imam Ali, saya sebagai Imam Ali, saya sebagai subjek yang melakukan penyembahan. Saya berserah diri gitu ya. Menyerahkan totalitas diri saya. Di situ saya dikatakan sebagai Islam gitu. Subjek. Kemudian saya menyembah. Nah, aktivitas penyembahan saya ya saya taat kepada baginda Nabi gitu. Saya disuruh menjadi saya disuruh pada saat peristiwa hijrah ya, saya disuruh tidur di tempat tidurnya baginda Nabi ya, saya ikuti gitu. Ketika kemudian kaum Quraisy datang membuka selimutnya, ternyata bukan Nabi Muhammad yang terbuka tapi saya gitu. Saya berani melakukan itu walaupun taruhannya nyawa, karena ada yang memberikan perintah, diperintah oleh baginda Nabi Muhammad pada saat itu. Artinya saya mentaati gitu. Walaupun taruhannya nyawa kan. Ya, kalau tiba-tiba kaum Quraisy tidak membuka selimutnya langsung saja dia hantam pakai parang, ya saya akan mati. Tapi saya tidak peduli dengan itu karena saya mentaati perintah Nabi Muhammad pada saat itu, yang notabene dialah yang saya yakini sebagai utusan Allah, Rasulullah, sehingga ketika saya mentaati dia, otomatis saya taat kepada Allah. Nah, itu kan. Kemudian baginda Nabi menyuruh saya menjadi komandan perang ya, pada saat perang yang menghancurkan benteng ya. Hai Ali, kau yang jadi panglima perang. Ya karena perintah ya saya, walaupun saya pada saat itu adalah orang yang termuda gitu. Kan ceritanya begitu ya. Jadi saya lupa perang ketika Imam Ali yang diminta untuk memimpin. Padahal dia yang termuda. Tapi karena itu adalah perintah dari seorang rasul, utusan Allah, ya saya ikut. Saya mengikuti perintahnya gitu. Saya taat. Itulah wujud penyembahan saya kepada Allah gitu. Kemudian pada saat perang Khandak ya, baginda Nabi kemudian memerintahkan untuk membangun parit di sekelilingnya. Ya karena itu perintah ya kita melaksanakan itu. Itu adalah aktivitas mudia, bakti, penyembahan yang kita lakukan dengan menggali-gali parit itu, dengan mencangkul itu. Ya itulah wujud penyembahan kita. Karena ada perintah gitu dari Rasul yang merupakan utusan Allah. Nah, ketika kami melaksanakan perintah itu berarti secara tidak langsung itu adalah implementasi penyembahan kami kepada Allah. Ya. Jadi gambarannya seperti itu. Sama ketika Nabi Musa punya murid misalnya kan. Nah, bisa bilang gantikan saya di tiang salib.
Entah benar ceritanya atau tidak, ini ilustrasi saja. Ya muridnya itu kemudian ya udah, karena itu perintah dari Nabi Isa yang merupakan utusan dari Allah Bapa, ya karena itulah wujud penyembahan kita kepada Allah Bapa lewat perintah Nabi Isa, akhirnya dia mengikuti itu walaupun taruhannya pun juga nyawa. Ya. Jadi seperti itu gambarannya, sesederhana itu sebenarnya ya. Kalau tadi mungkin kita agak ribet karena yang mana sih objeknya, karena yang kita pahami Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Allah maha gaib gitu. Untuk bisa melakukan yang namanya aktivitas penyembahan, kita bingung gitu. Karena kita tidak mengenal Allah. Ya. Tapi kalau cara mengenal Allah itu sama dengan caranya sahabat Imam Ali tadi, mengenal Allah dengan mengenal Rasulnya, dan berkiblat kepada yang bertajallinya frekuensi ilahi itu ke diri, ke sosok Muhammad bin Abdullah, ya jadinya kan kita enteng, kita plong gitu, semua clear gitu. Jadi kita punya kiblat penyembahan yang jelas. Makanya kan Imam Ali bilang seperti ini, saya tidak akan menyembah kepada sesuatu yang tidak saya lihat. Oh, kan ada yang menafsirkannya, wah itu penglihatan mata batin lah atau apa. Lah enggak seperti itu maksudnya. Melihat itu adalah fungsi indrawi. Dia fungsi di alam baharu gitu. Kalau ada yang dilihat berarti melihat itu adalah fungsi atau kata kerja. Saya subjek melihat predikat dan ada objek yang dilihat. Itu harus ada. Bukan melihat angan-angan. Bukan melihat sesuatu yang goib. Tapi itu betul-betul nyata di alam baharu gitu. Nah, jadi kan clear kalau seperti itu. Nah, makanya kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ketika baginda Nabi sudah berlindung? Berarti kan kita harus mencari siapa pewarisnya. Di mana frekuensi ilahi itu bertajalli pada sosok seorang manusia. Jadi kita harus mencari manusia ini, mau tidak mau itu tidak bisa tidak. Karena dengan begitulah kemudian maka kita bisa melakukan yang namanya aktivitas penyembahan. Kalau kita tidak menemukan itu, maka otomatis kita tidak memiliki yang namanya alamat penyembahan itu. Berarti sama halnya kita hanya melakukan penyembahan kepada yang sesuatu yang zong, angan-angan, hayalan. Berarti semua aktivitas yang kita anggap sebagai penyembahan itu adalah sebuah kesia-siaan belaka. Clear kan seperti itu? Ya, ini ilmiah loh ya. Ini kajian ilmiah. Jadi kalau Anda tidak menerimanya, jangan mengikuti channel ini. Jadi silakan dibantah ya. Karena ini adalah logikanya seperti itu. Tidak muter-muter, tidak jelimet. Ya, harus jelas, harus clear gitu. Ya, kuncinya bahwa sekali lagi logika menyembah itu di alam baharu, karena aktivitas penyembahan itu harus kita lakukan di wilayah baharu awalnya gitu. Ya. Karena ada yang mengatakan oh, yang bisa menyembah Allahnya Allah sendiri. Lah ya emang betul. Tapi itu pada dimensinya. Sekarang kan pertanyaannya kalau mau menyembah Allah yang dirinya sendiri, lo bagaimana kok bisa masuk kepada Allah itu? Terus ada yang mengatakan, ya Allah itu kan kita bisa melihat ciptaannya yang luar biasa gitu. Dengan mengingat ciptaan yang luar biasa, kita merasakan tersambung dengan, merasakan kesadaran dengan Tuhan. Bahkan yang lebih parah lagi ada yang mengatakan bahwa ya, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, disitulah wajah Allah.
Ya kalau logika-logika seperti itu yang kita pakai, berarti kan apa bedanya kita menyembah benda-benda dengan Allah? Berarti kan bisa saja kan kita menyembah sendal, menyembah kopi misalnya. Ya. Jadi sekarang untuk umat Islam nih ya, sekarang kiblat penyembahannya nih ya. Karena persepsinya orang umat selama ini khususnya orang Islam ya, yang dimaksud menyembah itu adalah ketika mereka sholat dan itu harus menghadap ke Ka'bah gitu. Itu secara baharu kan. Dulu perintahnya baginda Nabi seperti itu. Jadi ada perintah. Loh, sekarang kalau baginda Nabinya sudah tidak ada, siapa yang harus memberi perintah? Karena dulu pada saat itu bahwa ya apa namanya, ketika baginda Nabi memerintahkan seperti itu berarti ya apapun itu harus kita ikuti. Bahkan ketika baginda Nabi mengatakan ya, kau bersujudlah di terompahku, kau bersujudlah di sandalku. Nah itu nggak ada sah-sah saja. Karena dia adalah utusan Allah. Kalau kita mempercaya Allah, kita mau menyembah kepada Allah, maka apa yang dikatakan oleh utusannya itulah yang harus kita ikuti. Itu harga mati. Itulah yang disebut sebagai logika penyembahan. Ya, apapun intinya adalah ketaatan kepada